Uh, Keren. Wih, cakep. Widih, 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 widih. Wih, keren nih. Boleh juga nih bikin gitar beginian ah. Hey, kembali lagi di channelnya Mike Canvas bersama Mike di sini. Hari ini saya mau bahas tentang Procreate. Procreate baru saja merilis versi 5.2-nya, and I can say wow. Oke, dari sejak versi 5 itu Procreate kayaknya ngebut banget dalam hal inovasi. Ini terbukti di 5.2 ini update-annya benar-benar bikin surprise. Jadi buat kamu-kamu yang belum update Procreate versi 5.2, buruan update. Bagi kamu yang belum punya Procreate, buruan beli kata saya sih. Harganya masih reasonable, cuma $10, $9,99. Oke, saya akan bahas beberapa hal fitur-fitur terbaru dari update-annya Procreate 5.2. Yuk kita bahas. Yang pertama itu adalah capability untuk mewarna 3D object. Nih, keren kan? Gila. Kedepannya ini bakal ngerubah banyak hal sih di dunia per 3D-an gitu ya. Saya memang nggak terlalu main di 3D, tapi bagi kamu-kamu yang artis 3D artis tanah air, saya rasa dengan adanya Procreate bisa menggambar objek 3D seperti ini, nantinya bakal mengubah proses texturing di dunia per 3D-an gitu ya, menjadi jauh lebih mudah gitu. Oh ya, gimana cara memunculkan objek-objek 3D ini? Kalau kamu sudah update Procreate 5.2, ini si objek-objek 3D ini nggak langsung ada. Nih saya beberapa objek 3D ini adalah bawaannya dari si Procreate. Cara ngedownloadnya mudah sekali, kamu tinggal ke Help, dari sini ke Help. Lalu di sini kamu klik What's New. Nah, nanti di sini ada Model Pack. Kamu tinggal download, klik yang ini nih Model Pack. Nah, kalau sudah, kamu mulai bisa main-mainkan dengan pensil kamu. Oke, jadi Procreate sudah menyiapkan objek-objek ini yang sudah ada layer-layer begini nih guys. Ada base layernya. Nah, ini kita coba ya, saya warna di bagian kalengnya. Saya mau kasih, coba kita bikin Coca-Cola. Sih, kalau saya warnanya gitu semuanya ke warna. Kita tetap bisa pakai fitur-fiturnya Procreate kayak drag color begini ya. Gitu. Coca-Cola. Saya nggak di-endorse sama Coca-Cola loh. Makanya tulisan Coca-Colanya pakai K. Oke. Nah, salah. Bagian sini malah kosong. Ya udah, apa-apalah. By the way, guys, ini tuh bisa begini nih. Kalau kita klik di sini, ini ada roughness, ada metallic gitu ya. Coba saya tambah metallic bagian sini ya. Metallic banget nih. Di sini kita juga bisa masukin gambar, guys. Insert a photo. Oke. Apa ini lucu gini? Nah, ini gambarnya bisa digedein.
nggak bisa terlalu gede, berarti kepotong. Oke, gini, set, see, oke, bisa kita share-nya bisa jadi animated GIF. Nah ini, itu bisa muter begini guys, lucu ya. Oke, ini menurut developer notes-nya, kamu bisa import file 3D. Nah, itu tuh file 3D yang disupport adalah .obj, .usd, dan .usdz file format gitu ya. Jadi kamu bisa masukin tuh ke sini, bisa kamu warna di sini, lalu kamu bisa save sebagai file itu lagi, lalu balik lagi tuh ke software yang kamu mungkin pakai di komputer kamu. Setelah diwarna di sini untuk ininya ya, texturingnya ya. Gitu guys, keren ya. Dan kamu bisa memanfaatkan semua nih brush yang ada di Procreate ini yang edan ini brushnya. Keren. Harus diakui ini inovasinya. By the way, kamu bisa juga di sini di pilihan actions di 3D-nya kamu bisa show to di teksturnya, jadi mapping si teksturnya ini yang di dalam format flat begitu ya, bukan sudah di mapping ke dalam objek 3D. Jadi kayak gini nih guys. Nah, sih gitu. By the way, saya itu masih pakai iPad 6, iPad paling rendah berarti yang sudah support Apple Pencil, iPad yang paling rendah, istilahnya iPad yang paling lemah lah. Tapi saya nggak nemuin masalah ya untuk pakai Procreate 5.2 ini, tetap mulus-mulus aja. So buat kamu yang pakai iPad, tentunya zaman sekarang udah jarang banget yang pakai iPad ini, tentunya sudah iPad yang lebih advance. Kamu harus download deh Procreate. Ini keren banget. Terus kita bisa view di dalam AR juga ya. Nanti saya tunjukin deh. Yang kedua yang saya mau tunjukin itu adalah sekarang ada yang namanya Page Assist. Page Assist itu kamu bisa temukan di sini guys. Nah di sini nih. Di Canvas. Lalu ada kalau Animation Assist mungkin kalian udah tahu karena ini udah cukup lama. Tapi Page Assist itu baru, yaitu kita bisa bikin seperti ini. Jadi buat komikus, waduh ini kepake banget guys. Bisa add new page. Jadi ini cocok untuk komikus, untuk storyboard artis, untuk ya atau sekedar kamu mau sketching aja jadi sketchbook kamu gitu ya, tapi ada halaman-halamannya gitu. Ini bagus banget. Alasan saya nggak pakai Procreate adalah karena Procreate belum punya fitur untuk bisa bikin multiple pages kayak begini. Tapi sekarang udah ada. Wah, asik nih. Selain itu, saya mau nunjukin ini. Ada yang namanya stabilization. Nah, ini kepake juga guys. Ini kepake juga. Stabilization itu kalau tangan kamu itu gampang tarik garis lurus itu enggak. Terus ya kadang-kadang ada agak jitter gitu ya, agak bergetar gitu ya. Nah, sekarang itu ada yang namanya stabilisasi. Oke. Nih guys. Ada yang namanya stabilization. Nih ya. Saya kasih lihat nih, kalau misalnya tangan kamu begini gitu ya. Tuh. Kalau misalnya tangannya kamu agak jitter, agak bergetar-getar gitu ya. Kalau pakai stabilization ini mempermudah ya. Tuh. Tadinya bisa lurus banget gitu. Ini lurus banget guys. Jadi nggak bisa belok-belok. Oke, kita kecilin dulu. Oke, dibantu banget jadinya. Kalau saya getar-getar tangannya, kalau garisnya cepet, kebantu banget. Nah,
Khususnya buat kamu mungkin yang kaligrafi ya. Ini tuh stabilization. Wah, udah asik banget nih. Saya coba ya. Saya nggak bisa, by the way. Kaligrafi nggak bagus. Tapi ya saya coba ya. Misalnya tulis. Ya, gitu deh. Tapi ya itu settingannya kamu bisa atur-atur ya, guys. Gitu. Ada satu fitur lagi yang baru yang ada di Procreate. Kalau tadi kan teman-teman lihat saya ngerubah-rubah ini nih, size pen dan juga opacity pen. Sekarang itu kita bisa ngatur supaya si size-nya itu, misalnya kita sering pakainya di size berapa nih ya? 8 lah misalnya. Nah, ketika kita buka begini, teman-teman lihat di situ ada tanda plus. Nah, ini ada tanda plus. Nah, si tanda plusnya ini kita klik. Lalu dia akan ada semacam apa ya, tambahan slider gitu di situ. Nah, ini kita bisa nge-slide tetap ke yang lain, ukuran yang lain. Kita bisa bahkan tambahin lagi slidernya sini, lalu kita bisa nge-slide di yang lain. Nah, tapi ketika kita perlu, kita tinggal klik kita nggak usah nge-slide lagi, kita tinggal klik ukuran yang memang kita perlukan gitu. Karena kita udah tahu ini ukurannya pasti di situ nih kita biasanya. Gitu ya, guys. Dan juga saya nggak akan cover semua fitur-fiturnya, tapi ini fitur-fitur yang menarik perhatian saya banget. Oh, ini ada satu lagi. Di sini ada recent brush. Kalau dulu mungkin nggak ada, sekarang ada recent brushes. Jadi brush yang sudah kita pakai terakhir itu muncul semua di sini. Dan nggak cuma muncul guys, kalau kita geser ke sini kita geser nih gini. Nanti ada pilihan lagi fine, pin, sama clear. Ini bisa clear, kita buang gitu ya. Tapi bisa kita pin juga. Nah, dia jadi bakal ada di atas di sini. Dan itu kepake kalau kita sering banget pakai ya. Jadi misalnya saya paling sering pakai Studio Pen sama ini nih ya, Teralea ini. Nah, maka saya tinggal buka ini, langsung ada di recent paling atas nih kan ya. Gitu. Jadi milihnya enak, cepet gitu ya. Saya bingung kenapa nggak dari dulu ada ya. Sebenarnya itu kan bukan hal yang sulit gitu ya. Oh, by the way guys, tadi settingan yang ini ya, settingan yang bisa ngatur opacity ini kita bisa ngepin gitu loh ya. Settingan size dan opacity itu per pen ya. Ini kan adanya tadi di Studio Pen ya. Tapi kalau saya ganti ke Teralea ini, maka dia hilang settingan ininya. Jadi memang hanya berlaku di pen yang sudah kita setting aja gitu, di jenis brush yang sudah kita pilih. Jadi kita bisa betul-betul customize banget ya. Kalau saya mau pakai Teralea ini, anggap aja saya paling sering pakainya di sini deh. Nah, segede ini misalnya. Nah, oke, jadi akan saya taruh di situ. Dan itu bisa per brush ya, kamu setting. Wah, enak banget. Enak banget. Oke, segitu aja dulu. Procreate nih makin lama makin bagus, makin banyak inovasinya. Dari sejak pertama keluar, sekarang versi 5.2 udah makin keren. Makin menjawab kebutuhan, makin lebar lagi, maksudnya makin luas lagi. Jenis-jenis pemakai Procreate, nggak cuman Illustrator, sekarang udah ada 3D artist, sudah bisa menggunakan juga. Saya jadi penasaran ke depannya mungkin Procreate dengan updatean berikutnya, bahkan mungkin ya bisa bikin modeling 3D juga, siapa tahu. Tapi kita lihat aja nanti ke depannya Procreate bakal kasih updatean seperti apa. Yang pasti updatean sampai 5.2 ini juga udah luar biasa banget, keren. Oke guys, jadi itu dulu videonya kali ini. Buat kamu-kamu yang memang suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa di like dan di follow. Saya akan kasih update tentang application, drawing gadgetry. So, thank you for watching. See you in the next video. Bye.